tentang bagaimana kompetensi kepala sekolah. Ini penting juga untuk kita pahami ya, karena tidak menutup kemungkinan besok Anda kalau meniti karir sebagai guru dan mencapai puncak karir di sekolah itu sebagai kepala sekolah ya. Sehingga kita juga perlu paham ya, bagaimana sih sosok sebagai seorang kepala sekolah itu seperti apa gitu ya kira-kira ya. Nah, terutama ini bagaimana kompetensi yang mesti dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Nah, ini tema kita pada pertemuan kali ini. Ya, kepala sekolah adalah pemimpin ya, leader ya di lembaga yang dipimpinnya ya, atau di sekolahnya itu ya. Maka sebagai leader dia harus memiliki beberapa kompetensi ya, agar dapat memimpin sekolahnya, memimpin lembaga pendidikannya ya dengan efektif gitu. Nah, beberapa kompetensi itu yang pertama adalah kemampuan atau kompetensi membangun visi, misi, dan strategi lembaga. Nah, ini. Jadi kepala sekolah mesti menguasai tentang visi, misi, dan strategi sekolahnya. Ya. Apakah sudah ada visi, misi, dan strategi lembaganya? Mungkin sudah ya, disusun oleh kepala sekolah sebelumnya, barangkali sudah ya. Apakah masih berlaku cukup lama? Misalnya kepala sekolah sebelumnya sudah menyusun visi misi sampai tahun 2025. Saya cukup lama ya. Jadi masih berlaku ya. Jadi kepala sekolah yang melanjutkan ya, yang baru misalnya ya tinggal melanjutkan saja tugas-tugas kepala sekolah sebelumnya dalam rangka meraih visi dan misi tadi gitu ya. Tapi kepala sekolah yang baru tetap harus paham ya visi dan misi yang sudah dirumuskan oleh kepala sekolah yang lama ya, harus dipelajari, dipahami betul ya, sejauh mana pencapaiannya, sudah tercapai sejauh mana gitu ya, harus dipahami oleh seorang kepala sekolah yang baru misalnya. Atau jika visi dan misi itu disusun oleh kepala sekolah sebelumnya itu berlaku sampai tahun ini, 2020 berakhir misalnya ya, hanya disusun sampai tahun 2020, maka kepala sekolah yang baru ini berkewajiban untuk menyusun visi misi yang baru. Nah, ini untuk misalnya 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan itu ya, mesti harus segera menyelenggarakan workshop ya, untuk penyusunan visi dan misi sekolah ya. Jadi bersama-sama dengan para guru dan stakeholder yang lain merumuskan visi dan misi yang baru bagi sekolahnya. Nah, ini. Ya, visi adalah pandangan ke depan ya dari sebuah lembaga pendidikan ya. Mau dibawa kemana ini sekolah ini ya. Jadi cita-cita di masa yang akan datang. Ya. Mau dijadikan mau jadi apa ya? Anak-anak ini mau diproyeksikan seperti apa ya? Sekolahnya akan diproyeksikan seperti apa? Nah, itu tercermin dalam visi. Misalnya pada tahun 2030 yang akan datang, sekolah ini menjadi lembaga pendidikan kelas internasional ya, yang peserta didiknya bisa diterima di sekolah-sekolah tingkat internasional misalnya. Ini visi ya, impian ya, cita-cita di masa depan ya. Terus misi adalah ya tugas-tugas yang harus dilaksanakan ya, mandat ya yang harus dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai visi tadi. Apa ya? Mandat lembaganya apa ya? Tugas-tugas kelembagaan yang harus dijalankan oleh segenap sivitas akademika sekolah itu ya untuk dalam rangka meraih visi ya, menggapai impian tadi. Nah, kalau visinya adalah menjadi sekolahan level internasional di tahun 2030, maka apa ya? Tugas-tugas apa yang pasti dilakukan ya? Terus bagaimana strateginya? Ya. Bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki ya? Nah, dalam rangka untuk menjalankan misi dan mencapai visi. Nah, ini strateginya bagaimana? Nah, ini dirumuskan bersama ya. Visi, misi, strateginya dirumuskan bersama ini. Mampu berperan sebagai inovator ya, sebagai pembaru ya. Jadi kepala sekolah dalam menjalankan tugas-tugasnya ya ada sesuatu yang baru lah yang dibawa oleh kepala sekolah itu. Apa itu misalnya ya? Ini tergantung dari karakteristik dari sekolah itu ya. Apa yang bisa dilakukan baruan di situ ya. Dalam hal apa ya? Dalam hal metode pembelajaran guru-gurunya, apa dalam hal penggunaan TIK-nya misalnya lah.
atau dalam pembangunan karakternya misalnya ya, atau dalam hal konten kurikulumnya mungkin ada yang diperbarui ya, ada update ya, misalnya itu. Nah, ini. Kepala sekolah juga harus mampu membangun motivasi ya, ini membangun semangat kerja ya, para koleganya ya, agar bisa membangun semangat kerja motivasi ya para koleganya ya mestinya ya kepala sekolahnya harus punya motivasi yang tinggi dulu ya toh, punya semangat etos kerja yang tinggi dulu ya, sehingga nanti akan menjadi role model ya, menjadi contoh bagi para guru-guru yang lain ya, bagi para warga belajar ya, di sekolah itu ya, para pendidikan di sekolah itu ya, sehingga ikut terbawa oleh aura kepala sekolah yang begitu kuat motivasinya gitu. Nah, terus memiliki keterampilan melakukan komunikasi ya, keterampilan komunikasi ya, komunikasi yang baik, yang empatik ya, yang simpatik ya, bukan komunikasi yang malah memicu konflik. Ya. Nah, kata-katanya malah wah misalnya menyinggung atau merusak hubungan. Nah, ini ya malah berarti komunikasinya kurang baik ya. Kemudian juga bisa mengatasi konflik ya. Kalau ada konflik di antara para warga sekolah ya, kepala sekolah mampu menjadi mediator ya, menjadi jalan tengah ya, memberi solusi gitu ya, mengantarkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan keluar. Gitu. Nah, juga membangun iklim kerja yang positif ya, dibangun suasana kerja yang kondusif, yang positif, yang ya semua bekerja dengan gembira, riang, semangat, penuh semangat ya. Tidak merasa ada tekan-tekanan yang malah mengganggu kinerja, misalnya ya suasana yang kondusif ya, sehingga menumbuhkan semangat kerja, spirit kerja, suasana kerja yang ya mendukung ya tercapainya tujuan pendidikan di sekolah itu ya. Juga mampu mengambil keputusan ya, seorang decision maker ya, pengambil keputusan ya, ke kondisi sulit apapun dia bisa mengambil keputusan yang tepat ya, yang solutif ya, solutif ya kata Bu Tejo itu ya. Jadi harus mampu gitu ya mengambil keputusan ya, jangan malah bingung ya, ada masalah yang harus segera diambil keputusan malah wah dipikir terlalu lama misalnya ya, malah nggak diambil keputusan ya, malah para bawahannya malah bingung nih, nanti malah gerak sendiri-sendiri ya, mengambil keputusan sendiri-sendiri ya, ini ya harus berani mengambil keputusan ya, resiko dengan resiko yang sudah dihitung ya, sudah dikalkulasi gitu ya. Juga harus mempunyai keterampilan untuk mendelegasikan wewenang. Nah, jadi semua pekerjaan tidak dikerjakannya sendiri ya, tapi didelegasikan kepada koleganya ya di sekolah itu ya, pada guru-guru yang lain ya, pada wakil-wakil kepala sekolah ya, tidak dikerjakan sendiri ya, tidak hangabei ya. Kepala sekolah jangan sampai menjadi Raden hangabei ya. Jadi kabeh semua pekerjaan dikerjakannya sendiri ya, harus didelegasikan kepada para pembantunya ya, para koleganya ya. Kemudian melakukan perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya, ini biasanya disusun bersama ya. Ada rapat untuk penyusunan program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, ini kepala sekolah harus memfasilitasi ya atau memimpin ya disusunnya rencana-rencana program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya bagi sekolahnya. Nah, ini perencanaan ya, yang baik ini mengacu kepada ya ini menggunakan istilahnya dunia jurnalistik gitu. Who, when, where, how ya. What ya, sampai ada what-nya di sini ya. Nah, kalau lebih ya, apa yang mau dilakukan ya, siapa yang melakukan ya, kapan dilakukan ya, di mana ya, dan bagaimana melakukannya. Perencanaan yang baik memuat unsur-unsur itu ya. Kemudian juga mampu mengelola sumber daya yang ada ya. Baik sumber daya manusianya, sumber daya pendanaan, sumber daya sarana prasarana itu dioptimalkan, dikelola, dioptimalkan dalam rangka semuanya diarahkan untuk menjalankan program-program sekolah itu ya, sehingga pada akhirnya nanti bisa mencapai atau meraih ya, impian yang diharapkan bersama. Nah, kemudian juga kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi rencana-rencana sudah diputuskan tadi ya, buat bersama, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, dengan sumber daya yang ada ya, dioptimalkan. Ya. Kemudian juga melakukan tugas supervisi, pengawasan ya, dan juga pengendalian ya. Jadi
ini kepala sekolah menjadi apa dalam hal pengawasan dan pengendalian ini ya menjadi ya tumpuan ya. Dia yang akan melakukan pengawasan dan pengendalian di sekolah itu ya. Baik kinerja gurunya, kondisi siswanya ya. Semuanya ada di bawah kendali kepemimpinan kepala sekolah ya. Nah, ini juga supervisi manajemen ya, pengawasan dari bidang pengembangan keterampilan, administrasi, kelembagaan ini ya, di mana yang belum jalan misalnya ya, mana yang sudah berjalan tapi belum optimal ya, ini dilakukan supervisi ya. Juga supervisi pembelajaran ya, jadi melakukan pengawasan pengendalian terhadap proses pembelajaran yang terjadi ya, yang dilaksanakan oleh setiap guru ya. Nah, oleh karena itu biasanya kan kepala sekolah adalah guru yang sudah sangat senior ya, yang sudah makan asam garam di lautan dan di mana-mana ya. Ya, garam dimanapun sudah dia makan kira-kira ya, sudah banyak pengalaman lah ya, sehingga sudah tahu persis ya bagaimana melakukan kontrol ya, kontrol terhadap pembelajaran ya. Mungkin hanya dengan berjalan keliling sekolah saja, keliling dari kelas ke kelas saja sudah tahu, wah ini kelasnya kondusif ini, pembelajaran ini, siapa gurunya, wah ini di dalam ada Pak Yudarto nih, wah ini kelihatannya suasana kelasnya menyenangkan sekali, nah ini bagus ini, misalnya. Jadi hanya dengan menguping dari luar saja sudah tahu ya, wah ini kelas bagus, kondusif ya misalnya. Nah, terus kompetensi kepala sekolah ini ya. Ini ada peraturan menterinya nomor 13 tahun 2003, ini ada kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi perusahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian ya, sekolah harus memiliki kepribadian baik ya, berakhlak mulia ya, mengembangkan tradisi budaya sekolah yang baik ya, memberikan keteladanan, menjadi role model, terus memiliki integritas ya, apa yang diucapkan dengan yang dilakukan selaras ya. Jangan malah hanya mengatakan saja ya, tapi tidak pernah melakukan, ya, berarti integritasnya dipertanyakan ini. Ya. Memiliki keuangan yang kuat dalam mengembangkan diri, jadi sebagai kepala sekolah tetap harus belajar terus, mengembangkan diri terus. Ya. Jangan sudah jadi kepala sekolah, wah saya kan sudah kepala sekolah ya, sudah paling top di sekolah ini. Nggak ada yang bisa menyaingi saya ya, dalam hal kemampuan ya. Ya belum tentu ya. Sehingga kepala sekolah pun harus terus mengembangkan diri ya, mengikuti diklat-diklat ya, pelatihan-pelatihan misalnya. Ya. Terus terbuka dalam menjalankan tugas dan fungsi kepala sekolah ya, terbuka terhadap kritik, terhadap masukan ya, tidak alergi ya. Beri masukan ya jangan marah ya. Ada sesuatu yang misalnya belum berjalan dan terlewat dari pengawasan kepala sekolah ya, harus diterima masukan itu ya. Mampu mengendalikan diri ya dalam menghadapi berbagai masalah dalam pekerjaannya. Jadi pengendalian diri, pengendalian emosi ya, tidak mudah marah ya pada tempatnya ya, tidak gampang emosi ya, misalnya ya. Jadi pengendalian diri ya. Terus punya bakat dan minat sebagai pemimpin ya. Ini ada faktor-faktor yang bisa semakin memperkuat bahwa dia sosok pemimpin yang secara karakteristik bawaannya dia punya, misalnya ini lebih bagus ya. Nah, misalnya dari sisi dia punya suara yang berwibawa, saya pembawaan yang berwibawa ya, syukur-syukur ya, postur tubuh yang meyakinkan ya, itu ya faktor-faktor yang sifatnya bakat ya, bawaan maksudnya ya. Nah, ini juga akan semakin mendukung ya keberadaan seorang kepala sekolah ya. Ya meski tidak harus kepala sekolah yang harus tinggi besar, misalnya kalau laki-laki ya kubisnya tebal ya, tidak harus itu ya. Nah, tapi kualitas bawaan yang ini bisa mendukung ya kepribadian seorang kepala sekolah gitu ya. Kemudian kompetensi manajerial ini dalam hal perencanaan ya, mengembangkan organisasi sekolahnya ya, memimpin sekolah, kemudian mengelola perubahan. Jadi aspek-aspek manajerial juga harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah ya. Nah, ini intinya ya kemampuan mengelola sebuah lembaga pendidikan. Ya. Di lembaga pendidikan itu dikelola dengan baik ya, sehingga rencananya bisa terimplementasikan dengan optimal ya, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang signifikan ya bagi kemajuan sekolah tersebut.
menciptakan budaya iklim sekolah yang kondusif bagi strategik ya, manajemen guru dan staf ya, sarana prasarana ya, semuanya dikelola ya, diberdayakan semua ya. Nah, sehingga mendukung ya kinerja manajerial sekolah itu ya, kinerja manajemen sekolah itu ya. Mengelola hubungan baik dengan masyarakat, dengan sekolah lain ya, dalam rangka mencari dukungan ide, sumber belajar dan pilihan sekolah ini. Menjalin komunikasi hubungan baik dengan pihak luar ya, dengan kepala sekolah yang sekolah lain ya, atau dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat ya, dengan stakeholder ya. Jadi kemampuan menjalin relasi ya. Di kepala sekolah sesungguhnya punya relasi yang luas ya, tidak hanya tiap hari bergaulnya hanya dengan gurunya saja ya, tapi tidak punya jalinan hubungan dengan pihak lain ya. Ini ya, ini bukan kepala sekolah yang ideal ya kalau hanya bergaulnya dengan gurunya saja ya. Nah, kemudian mengelola strategik dalam rangka penerimaan pendidik baru ya, penerimaan siswa baru ya, kemudian penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik yang baru ini. Jadi peserta didik baru ini akan dibawa kemana ya, nanti dikelola ya, menyesuaikan segera bisa beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan visi misi sekolah ya. Nah, sehingga semua peserta didik ini paham ya bahwa kamu sekolah di sini itu nanti akan diarahkan ke sana, akan dibawa ke sana ya sesuai dengan visi sekolah itu ya. Kemudian juga pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran ya dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Jangan sampai tujuan pembelajaran yang berlangsung di sekolah itu menyimpang dari tujuan pendidikan nasional ya. Jangan sampai ya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila misalnya. Ya. Setiap Senin misalnya upacara, ya, malah kepala sekolah melarang, jangan upacara, buang-buang waktu, ya. Tidak ada gunanya ya, malah kain diperlakukan ya, sedemikian rupa ya, dihormati yang padahal hanya kain ya. Nah itu bendera merah putih ya, itu ya lambang negara ya harus dihormati ya, itu bukan sekedar kain ya, itu lambang negara ya yang diperjuangkan dengan darah dan air mata ya. Jadi harus tetap dalam koridor ya, tujuan pendidikan nasional ya, mengembangkan semangat kebangsaan ya. Jangan sampai malah menyimpang dari itu ya. Nah, kemudian mengelola sistem informasi sekolah ya, dikelola dengan baik ya, sehingga sistem informasi yang ada di sekolah itu mendukung semua proses ya yang ada di sekolah itu ya, memanfaatkan TIK ya, ini ya, kemampuan di TIK ya, sekolah jangan sampai gaptek, kepala sekolah ya, harus paham ya tentang perkembangan TIK ya. Ya tidak harus detail ya, tapi setidaknya tahu lah ya. Nah, ini TIK ini sekarang sudah sampai pada perkembangan seperti ini ya. Paham atau tidak ya? Tidak, sekalipun tidak harus detail ya, tidak harus menguasai secara teknis ya. Kemudian melakukan monef ya, monitoring dan evaluasi ya, melakukan pengawasan, evaluasi ya, dan juga membuat laporan pelaksanaan. Nah, mungkin laporan tahunan ya, laporan semester, laporan tahunan ya. Nah, itu dibuat ya untuk melihat progresivitas dari program-program yang sudah berjalan. Kelemahannya di mana, kelebihannya di mana ya. Nanti tahun depan apa yang perlu diperkuat. Ya. Nah, kemudian juga keterampilan wirausaha. Nah, ini bukan berarti wirausaha terus sekolah dijadikan sebagai ajang bisnis ya, bukan itu ya maksudnya. Ini semangatnya, semangat berwirausaha maksudnya ya. Semangat berinovasi, ini kan semangat berwirausaha ya, kerja keras ya, kerja efektif ya, motivasi untuk berprestasi yang kuat ya, motivasi untuk sukses ya, achievement motivation training misalnya mengatakan itu ya, achievement motivasinya tinggi ya, motivasi berprestasinya tinggi misalnya nih, pantang menyerah ya, mencari solusi yang terbaik ketika ada masalah-masalah, ada kendala ya, yang solusi itu sebisa mungkin ya win-win solution ya, jangan sampai ada salah satu pihak yang terlalu dirugikan ya, dan pihak lain sangat diuntungkan ya, tapi sebisa mungkin kalau ada masalah ya dibicarakan bersama dan dua pihak ya, atau berbagai pihak yang terlibat dalam masalah itu bisa merasa lega semua ya, merasa tidak ada yang dirugikan gitu ya.
Nah, ini memiliki naluri kewirausahaan ya toh ya. Kegiatan untuk menjadi produktif ya toh. Nah, sehingga itu menjadi sumber belajar dari sekolah ya toh. Nah, misalnya kalau di SMK itu ya lebih mudah prakteknya nih ya, karena SMK banyak lab misalnya ya, yang banyak bengkel-bengkel kerja ya, ini kegiatan produksi bisa hasilnya bisa untuk mendukung pembelajaran. Nah, atau di SMA umum ya banyak lab, mungkin menghasilkan karya-karya ilmiah ya atau hasil-hasil eksperimen ya, yang itu bisa digunakan untuk sumber belajar para siswanya. Juga kompetensi supervisi ya. Nah, ini kompetensi baik dalam supervisi akademik ya, sejauh mana proses akademiknya berjalan ya, bagaimana dalam rangka untuk peningkatan profesionalisme guru ya, bagaimana profesionalisme gurunya ya dalam rangka mendukung kegiatan akademik ya. Nah, ini tentu dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat ya. Nah, biasanya para guru akan merasa tidak enak kalau supervisinya mungkin terbuka ya, kalau dalam kultur di Jawa misalnya terlalu terbuka ya, terlalu vulgar misalnya. Nah, ya bisa dengan cara-cara yang lebih membudaya bagi masyarakat setempat ya, sehingga jangan sampai kemudian malah menyinggung ya, menyinggung perasaan ya para guru ya. Ya, itu ini perlu taktik tersendiri ya di kepala sekolah ya untuk melakukan supervisi ya. Terus juga ditindaklanjuti ya. Jadi hasil seperti itu, supervisi itu ditindaklanjuti dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan yang ke depan ya. Juga kompetensi sosial ya. Ini hubungannya dengan masyarakat ya, dengan kalangan di luar sekolah ya. Semuanya dalam rangka untuk kepentingan sekolah ya. Jadi menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak di luar sekolah ya dalam rangka untuk menunjang ya kepentingan sekolah ya. Juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ya, ini biasanya kepala sekolah kalau sudah ditahu ini Pak ini kepala sekolah di sekolahnya ya, maka di rumahnya di lingkungannya nanti ya ini ya akan banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya. Ya harus kepala sekolah harus terlibat ya, jangan malah menghindar ya. Wah saya sibuk sekali ya kepala sekolah ya, ya nggak sempat ini ya, misalnya diundang rapat nggak datang ya. Ada acara di masyarakat sekitar, ada lingkungan, ada acara di lingkungan nggak pernah datang misalnya. Juga memiliki kepekaan sosial ya terhadap orang lainnya, memiliki simpati, empati ya terhadap orang lain. Ada yang mungkin orang lain baik di sekolah maupun di luar sekolah ya, kelihatannya kok ada masalah ya, bisa membangun atau ya menumbuhkan empati ya, simpati ya kepada orang lain ya, syukur-syukur sampai bisa membantu ya. Nah begitu para pemirsa kira-kira gambaran sosok kepala sekolah ya, mudah-mudahan nanti suatu saat Anda terjun ke dunia pendidikan menjadi guru dan bisa mencapai puncak karir di sekolah itu sebagai kepala sekolah ya, setidaknya sudah punya sedikit bayangan ya bagaimana sih sosok seorang kepala sekolah gitu.